Ini aku udah kategorinya PDP dan rumah sakit itu nggak tahu harus mau ngapain, harus di mana, dan kita bisa dilepas begitu aja. Disarankan untuk langsung ke 4 rumah sakit besar tanpa pengawasan. Artinya ya, kalau aku males lanjut ke rumah sakit besar yang ditunjuk itu, aku cuma balik ke rumah, terus aku berhubungan dengan misalnya tetangga kanan kiri dan I'm fine, aku ngerasa fine, tapi ternyata aku positif, itu nggak kebayang dampaknya kayak apa. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Selamat malam, Pak. Selamat kawan, akal. Oke, ini apa yang terjadi? Ini sebenarnya pasien yang kemudian berobat ke rumah sakit Mitra Keluarga kalau nggak salah Ya. tadi ya. Dia datang ke sana, kemudian dia adalah pasien yang diyakini ini kayaknya terinfeksi nih. Ya. Ini kayaknya terinfeksi, artinya dia menjadi pasien dalam pengawasan Ya. PDP. Rumah sakit mengatakan bahwa kami tidak punya fasilitas untuk merawat. Oleh karena itu, silakan Anda menuju ke rumah sakit lain yang bisa merawat. Kita kasih pengantar. Silakan dengan pengantar ini Anda menuju ke rumah sakit yang lain. Ya. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat adalah, ya kalau memang akan diyakinkan, rumah sakit itulah yang kemudian memintakan spesimennya untuk diperiksa. Kalau seandainya dia positif dengan klinis seperti itu, kan sebenarnya tidak membutuhkan fasilitas yang khusus, yang penting hanya dipisahkan aja dari pasien yang lain. Ya. Kita menyadari betul bahwa beberapa rumah sakit lah, dia menjaga citranya dengan jangan sampai ketahuan orang bahwa saya merawat COVID-19. Oh my God. Kalau ketahuan nanti semua pasien yang lain nggak mau datang. Oh. This is business. Wow. Itu yang terjadi. Shit. Kalau gitu selamat datang di Indonesia. Wow. Wow. Wah, kerjaan Anda tambah banyak dong, Pak. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Banyak sekali rumah sakit yang menolak kasus ini. Artinya dia tidak mau tahu supaya orang-orang tidak tahu kalau ada pasien terkena COVID-19. Itulah kenapa kami dari awal keras untuk tidak pernah mau menyebut nama rumah sakit. Kami tidak pernah mau merilis nama rumah sakit kecuali Sulianti Saroso dan Persahabatan. Ya takdir dia, memang dia rujukan. Saya dari awal tidak mau menyebut itu. Dan apakah ini melanggar hukum tidak rumah sakit ini? Tidak juga. Melanggar. Bolehlah dia menolak pasien dengan reasoning yang jelas. Bolehlah dia merujuk pasien dengan alasan yang jelas. Bukan berarti kayak pasar, silakan Anda cari sendiri, kami nggak mau nerima. Artinya begini, Pak. Artinya walaupun dari Presiden atau dari Kementerian Kesehatan, Pak Yuri sendiri sudah memberitahukan bahwa rumah sakit itu harus siap terhadap hal ini, harus ada ruang isolasinya dan sebagainya. Betul. Tapi pada kenyataannya ketika pasien datang, rumah sakitnya swasta kemungkinan. Iya, tidak mau diketahui oleh siapapun bahwa dia merawat pasien COVID. Karena dia tahu, oh jangan ke rumah sakit itu ada pasien COVID-nya. Wow. Inilah yang kemudian Pertamina sebagai salah satu BNN tegas kemudian, sudah rumah sakit Pertamina Jaya semua kosongkan, ini hanya khusus untuk COVID. Pasien selain COVID pindahin ke rumah sakit lain. Oke. Berlawanan. Tapi kan harusnya ketika itu datang, pasien itu datang ke rumah sakit tersebut, harusnya langsung diisolasi dan sebagainya, atau paling dipisahkan. tidak ada mekanisme yang harus dijalankan, dan kemudian kalau memang dia akan rujuklah dengan benar, sehingga dia nggak usah ngomel-ngomel gitu loh, saya dibiarkan, ditelantarkan, kan seperti itu. Dan gimana caranya menyelesaikan rumah sakit yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia dengan inilah yang jadi PR besar kita. Kita tahu bahwa rumah sakit itu ya tidak lagi mengemban fungsi sosial ya. Rumah sakit itu bisnis kok sekarang. Hotel yang
rumpoinya nurse gitulah. Ya, ya. Dan sikap pemerintah dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk Regulasi sudah jelas. Silakan kalau memang tidak mungkin tidak mampu merawat, silakan. Tetapi kan ada mekanismenya. Buatlah rujukan yang baik, antarlah dia, Iya. atau berikanlah pemeriksaan penunjang dulu yang lengkap, baru dikirimkan. Oke, nggak apa-apa. Tapi Tetapi ada sanksi. tidak seperti itu. Ya, makanya. Tapi apakah ini kan bukan Iya, satu? Apakah iya. ada sanksinya? Jelas ini nanti? etikanya nggak benar ini. Apakah ada sanksinya untuk mereka? Kita akan berbicara dengan asosiasi rumah sakit, ada asosiasinya kan. Ya silakanlah Anda kartu kuning dan sebagainya. Kalau masih ya tinggal kartu merah gitu aja. Undang-undang rumah sakit tegas kok. Ada mekanisme. Memang tidak harus semua rumah sakit itu menerima semua pasien, tidak. Tentu ada kapasitasnya kan. Misalnya ada rumah sakit didatangin oleh kasus bedah dan dia tidak punya dokter bedah, oke, silakan dirujuk ke tempat lain. Kan tapi ini ada bencana, mekanismenya. Pak. Ini kan betul. bencana. Ini kan Betul. bukan masalah usus buntu, Iya. Pak. Ini masalahnya adalah prosedurnya yang tidak elegan. Boleh dia mengatakan bahwa kami nggak bisa, tetapi kekecewaan pasien kan jelas itu tadi. Apa yang diucapkan oleh pasien itu kan kecewa banget. Saya kok dibiarkan saja seperti ini, itu kan. Iya. Sebenarnya kan dia tidak menuntut dirawat. Tetapi saya diberikan alternatif yang elegan lah gitu loh. Diantar kek, diapain kek gitu loh. Tapi enggak. Ini enggak. Inilah problem kita. Inilah masalah kita. Cukup banyak. Anda nggak stres, Pak? Ya stres lah ya. Ya, tetapi kan saya harus bisa mengatur kapan harus stres, kapan enggak. Ya. Diatur-atur aja. Oke, Mbak. Diatur-atur. Saya tuh berpikir begini, kalau saya berada di pemerintahan, Iya. saya tuh sempat bikin konten tentang coronavirus di podcast saya. Saya bilang kalau saya berada di pemerintahan, mungkin saya akan bohong terhadap masyarakat. Kenapa saya akan bohong? Karena kalau saya terang-terangan dan sebagainya membuat masyarakat panik, ini malah senjata makan tuan. Betul. Saya lebih baik bergerilya di belakang untuk menyelesaikan masalah ini, tapi membuat masyarakat tenang gitu. Iya. Kan ada white lies ya, Iya. kebohongan putih Iya. gitu Pak ya, yang supaya itu menenangkan gitu. Karena tadi saya sempat ngobrol juga gitu. Karena kadang-kadang masyarakat ini dikasih tahu yang benar ribut, nggak dikasih tahu merasa dibohongin gitu. Kita kemarin kan negatif dikira enggak, begitu positif bingung. Nah, itu dia. Kan sebenarnya gini Pak, maksudnya gini, saya yakin Bapak juga tahu lah Ya. bahwa ketika kita bilang negatif itu pasti kemungkinan sudah ada yang kena, kita tahu lah. Tapi maksudnya kita berusaha untuk menenangkan masyarakat dulu intinya kan. Nah, gimana Pak? Maksudnya sekarang apa yang terjadi? Anda bukannya dianggap akhirnya jadi membohongi masyarakat tapi? Saya tidak melihat dalam perspektif bohong ya. Mengatur kebenaran menurut saya. Paling tidak secara moral, saya tidak mengatakan saya berbohong. Cuman saya harus atur informasi ini. Karena masyarakat kita belum siap. Betul. Tidak semua berita baik membawa dampak baik. Ya, that's true. Meskipun pada suatu saat juga tidak semua berita jelek membawa dampak jelek kan. Iya. Artinya bagaimana memanajemen berita. Yang kita tujukan adalah bukan kontennya, bagaimana masyarakat menerima berita itu kan. Ya. Siap apa tidaknya. Iya. Itulah pencaksilat kita sekarang dengan berita. Itulah kemudian pencaksilat kita dengan berita. Saya mengatakan saya tidak berbohong, tapi saya mengatur berita. Mengatur berita. Iya. Oke. Jadi saya tidak mengatakan, saya tidak akan membohongi masyarakat. Tapi saya akan atur berita itu. Tapi artinya Anda pasti akan dibully habis-habisan karena bukan Anda, maksudnya pemerintah akan dibully Iya, habis-habisan. kalau saya pikir itulah rezeki pekerjaan saya. Rezeki pekerjaan saya. Semua pekerjaan ada resiko kan? Ya. Tetapi kan bukan untuk kepentingan saya. Betul. Saya bisa nggak bertanya begini? Anda tidak perlu jawab Pak Yuri ya. Saya boleh nggak bertanya gini? Anda nggak perlu jawab. Apakah sebenarnya masih ada
bukan kebohongan ya, Anda mengatakan pengaturan berita ya. Oke. Apakah sebenarnya masih ada yang ditutupi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat? Tidak perlu dijawab. Tadi Anda mengatakan saya nggak perlu jawab. Iya, Kalau iya, saya iya. jawab salah dong saya. Iya betul betul betul. Tidak Kalau mau- sesuai order. tidak Saya tidak menutup-nutupi, saya mengatur kapan Mengatur, sih ya. harus tampil. Artinya you are doing social management gitu ya. Iya. Manajemen sosial supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Saya harus berorientasi pada masyarakat yang tidak menjadi semakin kacau oleh sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikacaukan gitu loh. Hmm. Untuk apa harus kita kacau-kacaukan? Kan ada persepsi-persepsi kita, ada prediksi-prediksi kita, yang sebenarnya itu kan cara berpikir kita di dalam menyusun sebuah respon. Tidak perlu kan masyarakat tahu. Tidak perlu Tidak masyarakat perlu. tahu. Jadi seperti yang misalnya saya katakan, kalau saya akan menyampaikan, begitu kemudian WHO sudah mengindikasikan bahwa this is public health emergency yang membutuhkan international concern, maka kita langsung segera teringat bahwa ini harus segera kita siapkan. Betapa kemudian di kementerian itu langsung dikumpulkan rapat, cek seluruh rumah sakit yang dulu kita siapkan untuk flu burung 100. Datangin, ternyata banyak yang nggak siap. Apa problemnya? Ada alat yang sudah terlalu lama, harus dikalibrasi. Setelah dikalibrasi ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Terus banyak sekali SDM yang harus dilatih lagi karena SDM yang lama yang dulu dilatih udah pensiun. Bahwa kita periksa satu-satu. Kemudian dari sisi cegah tangkal, semua bandara dicek lagi, KKP dan sebagainya. Betapa kita berputar di situ, tapi kita nggak perlu teriak-teriak ke masyarakat. Artinya Anda bergerilya dulu di belakang Iya. sebelum Anda memberitahukan masyarakat apa yang terjadi sebenarnya. Saya juga menerima meskipun kemudian dikatakan pemerintah nggak ngapa-ngapain. Ya